Bayangkan sejenak, malam sunyi, lampu kamar meredup, dan di dalam hati ada suara yang tak pernah berhenti bertanya, mengapa hidupku terasa datar? Mengapa aku berjalan, bekerja, bernafas, namun jiwaku seakan tertidur? Pernahkah engkau merasakannya? Rasa kosong itu, seperti ada sesuatu yang hilang, tetapi tak bisa kau jelaskan. Seperti ada api kecil yang hampir padam, tertutup oleh debu rutinitas. Aku tahu rasa itu. Aku tahu pedihnya bangun pagi dengan hati berat. Bertanya, apakah hari ini akan sama saja dengan kemarin? Aku tahu bagaimana rasanya menahan senyum palsu ketika batin sebenarnya haus akan sesuatu yang lebih besar. Engkau tidak sendiri. Dengarkan baik-baik. Perasaan itu adalah tanda. Tanda bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang selama ini terkunci. Namun, ada 7 perangkap halus. Perangkap yang diciptakan oleh bisikan gelap. Perangkap yang tidak tampak, tetapi merantai jiwa. Kau mungkin tak sadar, tapi perangkap ini membuatmu tetap berjalan di lingkaran yang sama. Menjaga dirimu agar tetap biasa-biasa saja. Tidak gagal, tapi juga tidak benar-benar hidup. Mari aku ajak engkau menyelam lebih dalam. Dengarkan dengan hati. Karena di balik setiap kalimat ini ada kunci. Perangkap pertama adalah rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Seperti bayangan malam yang membesar di pikiranmu, padahal cahaya fajar hanya sejengkal di depan. Takut adalah ilusi yang dibisikkan agar kau berhenti melangkah. Pernahkah kau mundur, padahal peluang itu hanya 1 langkah lagi? Itulah permainan halus iblis. Perangkap kedua adalah keraguan. Suara lirih di kepalamu yang bertanya, apakah aku cukup baik? Apakah aku mampu? Keraguan itu bukanlah milikmu. Itu ditanam. Kau lahir dengan keyakinan. Lihatlah seorang bayi. Ia mencoba berdiri berkali-kali tanpa pernah ragu. Ragu adalah debu yang menutupi cermin jiwamu. Perangkap ketiga adalah kenyamanan palsu, kursi empuk rutinitas, pekerjaan yang tak kau cintai tapi aman, gaji yang cukup untuk bertahan tapi tak pernah cukup untuk membuatmu bebas. Kau dipenjara dalam cukup, dan perlahan kau lupa bahwa jiwamu pernah bermimpi besar. Perangkap keempat adalah bisikan perbandingan. Engkau menatap layar, melihat orang lain tampak lebih sukses, lebih bahagia, dan hatimu mengecil. Kau lupa bahwa jalanmu unik, bahwa bunga tidak pernah iri pada pohon, karena masing-masing punya musim sendiri. Perangkap kelima adalah penundaan. Besok aku mulai, nanti aku berubah. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun, dan kau masih menunggu saat yang tepat. Padahal waktu tidak pernah berhenti. Penundaan adalah pencuri yang paling halus. Perangkap keenam adalah kelupaan. Kau lupa siapa dirimu. Lupa bahwa dalam dirimu ada percikan ilahi. Kau hidup hanya sebagai tubuh, padahal engkau adalah ruh. Kau berjalan di bumi, tapi lupa menatap langit. Dan perangkap ketujuh adalah keputusasaan. Bisikan terakhir yang berkata, sudahlah, inilah takdirmu. Keputusasaan adalah racun paling mematikan, karena ia mematikan api sebelum kau sempat menyalakannya. Apakah engkau merasakan salah satunya? Atau mungkin semuanya? Jangan takut mengakuinya. Karena mengakui adalah langkah pertama untuk melepaskan. Tarik nafas dalam. Rasakan detaknya. Hati kecilmu tahu bahwa hidupmu bukan untuk dijalani biasa-biasa saja. Ada alasan mengapa engkau menonton ini sekarang. Tidak kebetulan, tidak sia-sia. Aku ingin engkau membayangkan sebutir benih kecil tertanam di tanah keras. Selama bertahun-tahun, ia terkubur dalam gelap. Ia merasa tak ada harapan. Namun suatu hari, tetes air turun dan ia mulai retak. Dari kegelapan, lahirlah tunas.
Itulah dirimu sekarang. Mungkin engkau merasa gelap, terjebak, terkubur. Tetapi di balik semua itu, benihmu sedang menunggu saatnya. Dengarkan ini baik-baik. Engkau tidak ditakdirkan untuk biasa-biasa saja. Engkau diciptakan dengan tujuan. Semesta tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa makna. Dan luka yang kau rasakan justru adalah pintu. Jiwa kita tumbuh lewat luka. Rasa sakit bukan tanda akhir. Ia adalah tanda kelahiran kembali. Mungkin saat ini kau merasa kecil, tapi bahkan cahaya lilin kecil bisa mengusir kegelapan. Apalagi api besar di dalam hatimu yang sedang menunggu untuk dinyalakan. Apakah engkau siap untuk menyalakannya? Apakah engkau berani melihat dirimu yang sebenarnya? Ingatlah, setiap iblis punya pintu keluar. Dan pintu itu lebih dekat dari yang kau kira. Tidak jauh di luar sana. Ia ada di dalam dirimu sendiri. Berhentilah sejenak. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan degup itu. Itu adalah bukti bahwa engkau masih diberi kesempatan. Masih ada waktu. Masih ada ruang untuk berubah. Engkau bukan kebetulan. Engkau adalah ciptaan penuh tujuan. Dan sekarang, perjalananmu baru saja dimulai. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika engkau merasakan percikan kecil di dalam hatimu, jangan biarkan ia padam. Biarkan ia tumbuh. Aku ingin engkau berjanji pada dirimu sendiri, bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Malam ini adalah awal. Dan sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, aku ingin meminta sesuatu yang sederhana, namun berarti. Jika hatimu merasa terhubung dengan pesan ini, tekan suka pada video ini, dan berlanggananlah sekarang. Karena setiap kali engkau melakukannya, engkau sedang meneguhkan niatmu. Bukan hanya mendengar, tapi memilih untuk berjalan di jalan baru. Karena apa yang akan datang setelah ini bisa mengubah segalanya. Blok kedua ini adalah tentang penemuan. Penemuan sebuah alat yang sebenarnya tidak pernah jauh darimu. Bukan di luar sana, bukan pada orang lain, bukan pada benda atau harta. Alat ini sudah ada di dalam dirimu sejak engkau lahir. Namun, iblis, perangkap, dan kabut kehidupan membuatmu lupa. Hari ini, mari kita bongkar kabut itu. Engkau pernah mendengar kata iman. Pernahkah kau benar-benar menyelaminya? Iman bukan hanya tentang ritual, bukan hanya tentang kata-kata di bibir. Iman adalah energi hidup yang menembus batas. Napoleon Hill menyebutnya faith, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan rahasianya, iman itu bisa dibangkitkan. Di dalam ajarannya ada sesuatu yang disebut autosugesti. Apa itu? Itu adalah cara engkau berbicara dengan pikiranmu sendiri. Ya, engkau bisa berbicara dengan jiwamu, dengan bawah sadarmu. Dan bawah sadar ini adalah pintu emas. Ia adalah penghubung antara dirimu dan semesta. Ia adalah tanah subur, di mana setiap kata, setiap keyakinan akan tumbuh menjadi kenyataan. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ladang. Jika engkau menanam benih ketakutan, engkau akan menuai keraguan. Jika engkau menanam benih keberanian, engkau akan menuai kekuatan. Autosugesti adalah cara menanam dengan sengaja. Kata-kata yang engkau ulangi, keyakinan yang engkau bisikkan pada dirimu sendiri, akan menjadi pohon yang engkau panen. Pernahkah kau perhatikan betapa seringnya engkau berbicara negatif kepada dirimu sendiri? Aku tidak bisa. Aku lelah. Hidupku susah. Itu adalah doa yang engkau ulang-ulang tanpa sadar. Dan semesta mendengarkan. Tapi bayangkan jika engkau mulai membalikkan itu. Bayangkan jika setiap pagi engkau berkata pada dirimu, "Aku kuat. Aku terhubung dengan rezeki yang tak terbatas. Aku layak bahagia. Aku pantas berhasil." Kata-kata sederhana. Namun jika engkau tanamkan setiap hari, mereka akan mengubah struktur otakmu, getaran jiwamu, bahkan nasibmu. Inilah alat itu.
Bukan senjata dari luar, tetapi suara di dalam. Napoleon Hill menyebutnya desire, keinginan yang membara. Namun keinginan tanpa iman hanya ilusi, dan iman tanpa tindakan hanyalah mimpi kosong. Maka engkau perlu keduanya. Mari kita tarik lebih dalam. Apa hubungan antara iman, pikiran, dan semesta? Bayangkan pikiranmu seperti antena. Setiap kali engkau berpikir, engkau memancarkan frekuensi. Jika frekuensimu penuh keraguan, semesta hanya menangkap sinyal lemah. Tapi jika frekuensimu penuh keyakinan, semesta menjawab dengan peluang, orang, dan peristiwa yang selaras. Apakah engkau pernah mengalami kebetulan yang aneh? Engkau memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba ia menghubungimu. Atau engkau memikirkan impian, lalu suatu hari pintu kesempatan terbuka. Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum tarik-menarik. Law of vibration, energi bertemu energi. Jangan salah paham, bukan berarti hanya berpikir lalu semuanya terjadi begitu saja. Tidak. Engkau tetap harus bergerak. Tetapi pikiran adalah awal dari gerakan. Pikiran adalah benih, tindakan adalah airnya, iman adalah mataharinya, dan kombinasi ketiganya menumbuhkan realitas baru. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Apa yang engkau lihat? Tubuh yang mungkin lelah, wajah yang mungkin penuh beban. Tapi di balik itu, ada jiwa yang tak pernah tua. Ada cahaya yang menunggu engkau percaya. Lalu tanyakan, apa tujuan hidupku sebenarnya? Jangan terburu-buru menjawab. Biarkan hatimu berbisik. Napoleon Hill berkata, manusia yang tidak punya tujuan jelas, bagaikan kapal tanpa kompas. Ia berlayar, tapi kemana angin membawa, ia ikut saja. Itu sebabnya banyak orang terjebak dalam kehidupan biasa-biasa. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak punya peta. Alat yang kau miliki adalah kemampuan untuk memilih tujuan. Dan begitu tujuan itu jelas, seluruh alam semesta akan bekerja sama. Mastermind Napoleon Hill menyebutnya, ketika pikiranmu bertemu dengan pikiran lain yang sejalan, energi mereka berlipat ganda. Itulah mengapa doa bersama, visi bersama, atau lingkaran sahabat yang positif bisa mengubah hidup. Tapi ingat, semuanya dimulai dari dalam. Tidak ada mastermind sejati tanpa pikiran yang terjaga. Maka aku ingin engkau mulai berlatih malam ini. Saat kau sendiri, bisikkan pada dirimu kalimat ini. Aku lebih besar dari perangkap yang menahanku. Aku diciptakan untuk sesuatu yang agung. Aku memilih untuk percaya. Ulangi, rasakan. Jangan hanya di bibir, tapi biarkan meresap ke jiwamu. Itu sederhana, tetapi jangan remehkan. Kalimat itu adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu bawah sadar. Bayangkan, engkau sedang menanam sebuah benih cahaya. Setiap kali engkau mengucapkan kalimat positif, engkau sedang menyiramnya. Dan suatu hari, pohon cahaya itu akan tumbuh, mengusir segala kegelapan yang pernah membelenggumu. Sekarang aku ingin engkau bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang paling engkau inginkan? Bukan sekadar uang, bukan sekadar harta, tapi sesuatu yang membuat jiwamu menyala. Apa itu? Tuliskan dalam hati. Bayangkan seakan-akan engkau sudah memilikinya. Rasakan emosi itu. Itulah rahasia visualisasi. Bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang engkau hayati sepenuh hati. Jika engkau melihatnya dengan jelas di dalam pikiran, bawah sadarmu akan bekerja untuk mewujudkannya di luar. Itulah mengapa orang-orang besar selalu memvisualisasikan masa depan mereka. Mereka melihat kemenangan sebelum mencapainya. Mereka merasakan keberhasilan sebelum mendapatkannya. Dan ketika saatnya tiba, mereka sudah siap. Apakah engkau siap untuk mulai melakukan itu? Ingat, alat itu sudah ada di dalam dirimu. Engkau hanya perlu menyalakannya kembali.
Jangan biarkan perangkap-perangkap iblis menutupinya lagi, karena begitu engkau sadar, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dan setelah ini, kita akan berbicara tentang bagaimana melawan perlawanan, bagaimana menjaga api itu tetap menyala meskipun angin berusaha memadamkan. Disiplin, fokus, latihan. Karena pengetahuan tanpa disiplin hanyalah cahaya yang cepat padam. Tetaplah bersama, karena jalan ini baru saja terbuka. Sekarang kita memasuki bagian yang paling menantang, bagian yang sering membuat banyak orang menyerah. Karena menemukan alat di dalam dirimu, menemukan cahaya iman, menemukan suara bawah sadar, itu baru awal. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana engkau menjaga cahaya itu tetap menyala? Bagaimana engkau melawan perlawanan yang muncul dari dalam dirimu sendiri? Ingat, iblis tidak pernah menyerah hanya karena engkau sadar. Justru, ketika engkau mulai bangkit, perlawanan akan semakin kuat. Pikiranmu sendiri akan berusaha menarikmu kembali ke zona lama. Seperti karet yang ditarik, ia selalu ingin kembali ke bentuk asal. Itulah hukum kebiasaan. Disiplin adalah jawabannya. Napoleon Hill menulis, tanpa disiplin, tidak ada keberhasilan yang bisa bertahan. Dan disiplin itu bukan hukuman. Disiplin adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih dengan penuh harapan. Jika ia tidak disiplin menyiram, memberi pupuk, menyingkirkan rumput liar, apakah benih itu akan tumbuh? Tidak. Begitu pula dengan impianmu. Maka, engkau perlu ritual. Sesuatu yang sederhana, tapi dilakukan setiap hari. Ritual yang membentuk jiwa. Aku ingin mengajarkan satu latihan sederhana. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponselmu, sebelum berbicara dengan siapapun, tarik napas dalam-dalam. Tutup mata. Letakkan tangan di dada. Ucapkan 3 kalimat. Pertama, aku bersyukur masih hidup. Kedua, aku percaya semesta mendukungku hari ini. Ketiga, aku akan bertindak menuju tujuanku, sekecil apapun langkahnya. Ulangi setiap hari. Jangan remehkan. Kata-kata itu akan menata ulang frekuensi pikiranmu. Ini adalah autosugesti dalam bentuk paling murni. Lalu, tetapkan satu tujuan kecil setiap hari. Hanya satu. Jangan terlalu banyak, karena keberhasilan besar lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jika hari ini engkau berhasil menyelesaikan satu hal, katakan pada dirimu, aku menang hari ini. Itulah cara melatih disiplin. Tapi aku tahu, tidak mudah. Karena ada musuh besar yang akan selalu muncul. Penundaan. Suara kecil yang berkata, nanti saja. Aku sedang tidak mood. Besok, mulai. Itu bukan dirimu. Itu bisikan yang ingin menunda hidupmu. Ingatlah, setiap kali engkau menunda, engkau sedang mencuri masa depanmu sendiri. Bayangkan hidupmu seperti api unggun. Jika engkau tidak terus menambahkan kayu, api itu akan padam. Kayu itu adalah tindakan. Setiap hari, tambahkan kayu kecil. Sebuah langkah, sebuah doa, sebuah usaha. Jangan biarkan apimu mati. Dan ketika rasa malas datang, ketika tubuhmu berat, lakukan satu hal sederhana. Bergerak. Jalan 5 menit. Tarik napas panjang. Lakukan sesuatu yang mengubah energimu. Karena tubuh dan pikiran terhubung. Jika tubuhmu bergerak, pikiranmu ikut bergerak. Napoleon Hill juga berbicara tentang kekuatan mastermind. Lingkaran orang-orang yang memiliki visi sama. Jangan berjuang sendirian. Cari teman, guru, saudara yang bisa mengingatkanmu. Karena saat engkau lemah, energi mereka bisa mengangkatmu. Dan saat mereka lemah, energimu bisa mengangkat mereka. Inilah rahasia yang banyak orang lupakan. Tidak ada pahlawan sejati yang berjalan sendiri. Disiplin juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiranmu. Seperti tubuh yang sakit karena makanan kotor, pikiran juga sakit karena informasi kotor. Berhati-hatilah dengan apa yang engkau baca,
Apa yang engkau tonton, siapa yang engkau dengar. Jika setiap hari engkau memberi makan pikiranmu dengan keluhan, gosip, berita negatif, jangan heran jika jiwamu lemah. Maka pilihlah dengan sadar. Bacalah sesuatu yang membangun. Dengarlah kata-kata yang memberi semangat. Biarkan telingamu menjadi gerbang bagi cahaya, bukan kegelapan. Ada kalanya engkau akan merasa lelah. Ada kalanya engkau ingin menyerah. Itu wajar. Tetapi ingatlah, rasa lelah bukan tanda berhenti. Itu tanda bahwa engkau sedang tumbuh. Seperti otot yang sakit setelah dilatih, jiwamu juga akan sakit saat berkembang. Jangan takut pada sakit itu. Peluklah. Karena itu adalah tanda perubahan nyata. Mari aku ceritakan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang bermimpi menjadi pelukis besar, tapi setiap kali ia mulai melukis, ia merasa karyanya jelek. Ia menunda lagi, hingga bertahun-tahun berlalu. Suatu hari ia bertemu seorang tua bijak. Orang tua itu berkata, "Lukisan pertamamu mungkin jelek, lukisan keduamu juga. Tapi 1000 lukisan kemudian, engkau akan menjadi maestro. Masalahmu bukan pada bakat, tapi pada disiplin untuk terus melukis." Dan sejak hari itu, pemuda itu memutuskan untuk melukis setiap hari, satu karya tanpa peduli bagus atau tidak. Tahun-tahun berlalu. Ia pun berubah menjadi pelukis yang dihormati. Apa pelajaran dari kisah itu? Disiplin mengalahkan keraguan. Disiplin mengalahkan rasa takut. Disiplin adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Engkau harus memilih, apakah engkau ingin hidup dengan rasa sakit disiplin atau rasa sakit penyesalan? Karena satu hal pasti, rasa sakit akan selalu ada. Tetapi satu rasa sakit membawamu pada kebebasan, sementara yang lain membawamu pada penyesalan seumur hidup. Ingatlah, iblis paling pintar bukan yang menggoda dengan dosa besar, tapi yang membuatmu nyaman dengan hidup kecil. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Maka, mulai hari ini, tetapkan disiplin kecil. Bangun lebih pagi 5 menit. Ucapkan syukur sebelum bicara dengan siapapun. Lakukan satu langkah menuju tujuanmu. Hanya satu, karena satu langkah setiap hari akan menjadi 1000 langkah setahun. Dan 1000 langkah bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Apakah engkau berani berkomitmen pada dirimu sendiri? Apakah engkau siap berkata, "Aku tidak akan lagi menjadi budak perangkap. Aku memilih disiplin." Jika jawabanmu iya, maka bersiaplah. Karena yang akan datang berikutnya adalah transformasi. Bukan hanya perubahan kecil, tapi perubahan hidup. Dari jiwa yang terjebak dalam biasa-biasa, menjadi jiwa yang terbang tinggi. Dari hidup yang hampa, menjadi hidup penuh makna, rezeki, dan kedamaian. Tetaplah bersama, karena di bagian selanjutnya, kita akan melihat gambaran baru dari dirimu. Dirimu yang lahir kembali, dirimu yang tak lagi sama. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir. Bagian di mana semua yang kita bicarakan akan menyatu menjadi satu gambaran besar. Inilah saatnya engkau melihat dirimu yang baru. Bukan lagi sosok yang terjebak dalam perangkap, bukan lagi jiwa yang tenggelam dalam keraguan dan penundaan, tetapi sosok yang telah menyalakan api, melatih disiplin, dan kini berdiri tegak, siap menerima takdir barunya. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah jalan panjang. Di belakangmu ada jejak-jejak lama, rasa takut, penundaan, perbandingan, kenyamanan palsu. Engkau menoleh sejenak, dan dengan senyum tenang, engkau berkata, "Terima kasih, karena kalian telah mengajariku. Tapi perjalananku tidak lagi dengan kalian." Lalu engkau melangkah ke depan, dan di depanmu, cahaya mulai terbuka. Jalan yang sebelumnya gelap, kini diterangi oleh keberanianmu sendiri. Inilah transformasi. Transformasi bukan berarti hidupmu menjadi sempurna tanpa masalah. Tidak. Masalah akan tetap ada.
Namun kini, engkau bukan lagi orang yang sama. Masalah yang dulu membuatmu gemetar, kini engkau hadapi dengan senyum. Rintangan yang dulu kau hindari, kini kau gunakan sebagai batu pijakan. Karena engkau tahu, tidak ada ujian yang datang tanpa alasan. Engkau mulai merasakan kedamaian di dalam. Tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Engkau mulai percaya, sepenuhnya percaya, bahwa rezeki sudah tertulis. Bahwa semesta bukan musuhmu, tetapi sahabatmu. Engkau mulai melihat tanda-tanda, pintu kecil yang terbuka, pertemuan yang tak disengaja, doa-doa yang perlahan dijawab. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa engkau kini selaras dengan takdirmu. Bayangkan sebuah sungai yang deras. Jika dulu engkau berenang melawan arus, hari ini engkau sudah menemukan cara untuk mengalir bersama arus. Energi hidup mengalir kepadamu, bukan menjauh darimu. Dan ketika engkau melangkah dengan iman, langkahmu terasa ringan. Napoleon Hill berkata, pikiran yang terfokus, iman yang membara, dan tindakan disiplin akan melahirkan keajaiban. Dan engkau sekarang sedang berada di pintu keajaiban itu. Mari bayangkan lebih jauh. Dirimu yang baru. Bangun pagi dengan hati tenang, bukan resah. Engkau tersenyum pada dirimu di cermin, bukan lagi dengan beban, tetapi dengan kebanggaan. Engkau berjalan keluar rumah, dan dunia tampak berbeda. Bukan karena dunia yang berubah, tapi karena engkau yang berubah. Engkau mulai menarik orang-orang yang tepat, mereka yang mendukung, bukan yang melemahkan. Engkau mulai menemukan rezeki yang mengalir, kadang dari arah yang tak disangka. Engkau mulai merasakan kebahagiaan sederhana, doa yang tulus, tawa yang jujur, langkah yang ringan. Itulah tanda-tanda transformasi. Dan semakin engkau melangkah, semakin engkau sadar, semua perangkap itu hanyalah ilusi. Semua batas itu hanyalah dinding tipis yang engkau bayangkan sendiri. Kini dinding itu sudah runtuh. Kini engkau bebas. Namun kebebasan sejati bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ketika engkau berubah, engkau menjadi cahaya bagi orang lain. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya. Engkau mulai menyinari sekitarmu. Kata-katamu, tindakanmu, energimu, semuanya menjadi inspirasi. Mungkin keluargamu melihat perubahanmu dan ikut terinspirasi. Mungkin temanmu bertanya, apa rahasiamu? Dan engkau tersenyum karena engkau tahu rahasianya bukan di luar sana. Rahasianya ada di dalam. Engkau tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Engkau berjalan dengan hati terbuka. Dan doa-doamu kini penuh keyakinan, bukan lagi sekadar harapan kosong. Engkau tahu bahwa setiap doa yang tulus adalah getaran yang akan kembali padamu. Sekarang, aku ingin engkau benar-benar merasakan gambaran ini. Tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu setahun dari sekarang, jika engkau benar-benar mempraktikkan semua yang telah kita bicarakan. Apa yang engkau lihat? Mungkin engkau lebih damai. Mungkin engkau lebih sejahtera. Mungkin engkau sudah meninggalkan pekerjaan yang tidak kau cintai dan kini hidup dari panggilan jiwamu. Mungkin engkau sudah membantu orang lain. Apapun itu, lihatlah dengan jelas. Rasakan dengan nyata. Itulah dirimu yang baru. Dan aku ingin engkau percaya, itu mungkin. Bukan hanya mungkin, tapi pasti, jika engkau benar-benar berkomitmen. Ingatlah kalimat ini, perubahan besar bukan soal seberapa cepat engkau berlari, tapi seberapa konsisten engkau melangkah. Engkau sudah mulai melangkah, maka jangan berhenti. Sekarang, biarkan kata-kata terakhir ini menancap dalam hatimu. Engkau lebih kuat dari rasa takutmu. Engkau lebih besar dari perangkap yang menahanmu. Engkau adalah ciptaan dengan tujuan ilahi, dan hidupmu baru saja dimulai. Biarkan cahaya itu terus menyala. Jangan biarkan dunia memadamkannya lagi. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika engkau merasa ini bukan sekadar narasi,
tapi sebuah panggilan untuk hidupmu. Aku ingin engkau mengambil satu langkah sederhana. Klik subscribe sekarang. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti, lebih kuat, lebih damai. Perjalananmu baru saja dimulai.